Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Badrus Solihin dari Prodi Studi Agama. Saya semester 2. Saya akan mempresentasikan mengenai demokrasi dan ingin memberitahukan kepada teman-teman semuanya salah satu kebijakan yang diambil pemerintah dan efek dari kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Yang pertama, demokrasi. Demokrasi sendiri berasal dari kata bahasa Inggris demokrasi dan berasal dari kata Yunani yaitu demos yang artinya rakyat. Demos artinya rakyat dan kratos adalah pemerintahan. Secara etimologi, demos dan kratos adalah pemerintahan oleh rakyat. Menurut Likon Demokrasi bahwa yang bersumber salah satu pemerintahan yang bersumber dari oleh untuk rakyat sendiri. Lanjut. Sedangkan dalam Islam, tatanan pemerintahan dalam pemerintahan itu bersumber pada Al-Quran dan Hadis. Demokrasi dalam Islam terlebih dahulu muncul jauh sebelum demokrasi dari Yunani tercetus yang terkenal dengan Syuro. Menurut Islam sendiri bahwa kekuasaan tertinggi adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu nama-nama Allah yang baik terdapat pada Asmaul Husna adalah Al-Malik, adalah sang raja. Hanya beliaulah yang berkuasa tertinggi. Jadi menurut Islam ada kekuasaan tertinggi berada di tangan Allah. Yang ada dalam Islam adalah surah yang tidak luntur dari nilai-nilai dasar agama Islam. Yang pada politik ini disemangati oleh nilai syariat dan kemasyarakatan. Salah satu beberapa ciri-ciri demokrasi dalam pandangan Islam. Yang pertama, berada pada payung agama Islam. Jadi tidak terlepas demokrasi itu dengan konsep agama secara teknis. Rakyat sendiri pun diberi kebebasan untuk menyuarakan aspirasi yang tentunya sesuai dengan nilai-nilai Islam. Kemudian mengambil keputusan senantiasa dilakukan dengan bermusyawarah. Jadi di Islam dahulu itu ketika ada permasalahan selalu dimusyawarahkan, bukan hanya diambil keputusan secara berpihak seperti itu. Selanjutnya, suara mayoritas tidak bersifat mutlak meskipun tetap menjadikan pertimbangan utama adalah sebagai musyawarah. Jadi nilai dalam bermusyawarah tersebut merupakan tonggak untuk memutus atau mencari titik permasalahan dan memecahkan bersama. Jadi dalam Islam dulu ketika ada sesuatu yang menjadikan booming di masyarakat atau ada permasalahan di masyarakat selalu dimusyawarahkan bersama. Musyawarah hanya berlaku pada soal ijtihad. Manusia hanya boleh membahas mengenai masalah yang bersifat teknis yang saya sampaikan tadi. Produk hukum dan kebijakan yang diambil tidak boleh keluar dari nilai-nilai agama yang tertera pada Al-Quran maupun Hadis. Selanjutnya adalah hukum dan kebijakan tersebut harus dipatuhi oleh semua warga. Jadi dalam Islam sendiri semuanya yang berasal dari hadis, yang bersumber dari hadis maupun Al-Quran dan beberapa ijtihad yang dilakukan oleh para ulama maupun sahabat harus dipatuhi oleh semua warga umat Islam. Menurut Salim Ali Al-Bahsanawi bahwa demokrasi mengandung dua unsur, yaitu unsur positif dan unsur negatif. Unsur positif sendiri adanya kedaulatan yang bersifat baik, tidak bertentangan dengan agama. Sedangkan sisi negatif adalah suatu pemerintahan yang mengandung atau yang bertentangan dengan agama Islam, menggunakan hak legislatif secara bebas yang bisa mengarahkan pada sikap dan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan sesuatu. Perkembangan demokrasi nasional dan internasional.
Di Yunani dahulu dalam demokrasi, ketika pemilihan salah satu pemimpin, semua rakyatnya dikumpulkan menjadi satu pada satu tempat, dinamakan namanya eklesia. Sedangkan di Inggris ada Magna Carta. Apa ini Magna Carta? Magna Carta merupakan salah satu kontrak antara raja dan bangsawan tentang penjaminan hak. Gitu. Eropa pada zaman Renaissance di Italia kembali ke Yerusalem, kembalinya ke kesejahteraan Yunani kuno, reformasi gereja di Jerman, Swiss selepas dari kekuasaan gereja. Pada zaman dahulu ketika di Eropa yang tidak mau menganut agama, semuanya akan dibunuh, seperti salah satu beberapa yang pernah dijelaskan pada zaman ke-8 pada era Renaissance. Lanjut, macam-macam demokrasi dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah demokrasi langsung, demokrasi tidak langsung atau perwakilan, dan perwakilan dengan sistem referendum. Macam-macam demokrasi yang dimaksud langsung adalah dipraktikkan di negara-negara kota seperti polis, city state, dan pada zaman Yunani kuno. Pada saat itu seluruh warga menyampaikan aspirasi dengan pandangan secara langsung, yaitu tidak melakukan lewat surat suara yang dilakukan oleh Indonesia saat ini. Kemudian jadi ketika memilih pemimpinnya secara langsung di suatu tempat yang luas dan semua warganya dikumpulkan, seperti itu namanya demokrasi langsung. Memang sulit untuk mencari tempat damai untuk menampung seluruh rakyat sekaligus dalam berbicara suatu yang berurusan tentang negara. Tetapi tidak setiap orang memahami persoalan negara yang semakin rumit dan kompleks. Begitulah negara. Memang musyawarah tidak akan efektif karena besar kemungkinan dapat sulit untuk menghasilkan keputusan yang baik. Kemudian demokrasi tidak langsung. Pada demokrasi tidak langsung ini, sistem demokrasi menggantikan demokrasi langsung yang dalam menyalurkan kehendaknya. Contohnya seperti Indonesia, yaitu melakukan dengan pemilu. Pada hal ini itulah salah satu contoh demokrasi tidak langsung. Demokrasi perwakilan sistem referendum. Dalam sistem demokrasi ini, rakyat memilih para wakil mereka untuk duduk di parlemen. Tapi parlemen tetap mengontrol oleh pengaruh rakyat dengan sistem referendum. Apa sih sistem referendum? Yaitu memungut suara untuk mengetahui kehendak dan secara langsung. Sistem ini digunakan salah satu negara bagian Swiss yang disebut dengan kanton. Itu. Baik, selanjutnya mengenai perbedaan Islam dan demokrasi. Demokrasi yang sudah populer di Barat dapat kita definisikan bahwa bangsa atau umat yang dibatasi pada suatu wilayah seperti iklim, darah, suku bangsa, ras, dan lain-lainnya. Akan tetapi menurut Islam tidak terikat batas wilayah atau batasan lainnya. Semuanya bebas untuk mengikuti Islam. Ia masuk adalah ikatan akidah, pemikiran, ataupun rasa. Seperti itu. Kedua, pada demokrasi Barat, tujuan demokrasi Barat adalah tujuan untuk bersifat duniawi. Jadi sifatnya secara material, seperti itu. Karena jadi demokrasi ditujukan pada hanya kesejahteraan rakyat dan bangsa, bukan hanya kebutuhan akidah ataupun yang berupa untuk menuntun umat pada hal yang baik, bukan hanya duniawi akan tetapi juga akhirat. Yang ketiga, kedaulatan umat rakyat menurut demokrasi Barat adalah salah satu kemutlakan. Jadi rakyat adalah salah satu pemegang kekuasaan tertinggi, baik tidak ada campur tangan Tuhan. Tapi pada demokrasi Islam bahwa
salah satu kedaulatan rakyat itu tidak mutlak, melainkan terikat oleh ketentuan syariat dan ajaran-ajaran Islam, karena dibatasi oleh syariat Al-Quran dan Sunnah yang tanpa mendapat sanksi. Ya, baik, saya akan menyampaikan beberapa salah satu kebijakan Indonesia dalam menghadapi wabah yang telah mendera di negeri ini. Salah satu kebijakan pemerintah adalah memulangkan beberapa tahanan yang ada di lapas. Salah satu kebijakan pemerintah yang menurut saya kurang relevan karena takutnya di lapas akan terkena COVID. Sebenarnya orang lapas tersebut kan tidak pernah keluar dari penjara. Lantas mengapa alasan pemerintah untuk membebaskan para tahanan tersebut? Dan sekarang setelah beberapa bulan para tahanan yang ada di Indonesia dipulangkan, masyarakat banyak orang yang resah, yang pada hal ini COVID yang telah mendera bumi pertiwi sudah membuat masyarakat resah, yang mana semuanya aspek-aspek ekonomi pemerintahan instansi telah dilemahkan, memang untuk mencegah penyebaran semakin luas, akan tetapi membuat masyarakat resah lagi, yang mana banyaknya kriminal-kriminal yang membuat resah juga, karena para lapas dikeluarkan maka banyak maling yang berkeliaran. Dari 2 minggu pekan ini banyak laporan mengenai pencurian, ada yang pencurian sepeda motor, ada yang sapi, ada yang lain-lainnya. Salah satu hal ini yang membuat masyarakat resah. Kemarin saya dapat kabar bahwa ada salah satu pencuri yang mencuri sapi, kambing, dan lain-lainnya, masih banyak lagi. Nah, hal ini kan ketika masyarakat desa ketika resah dengan salah satu permasalahan mengenai maling, maka hal ini salah satu adat istiadat orang desa adalah tidak terlepas dari senjata. Senjata orang desa adalah salah satunya samurai dan lain-lainnya. Pada hal ini ketika ada seseorang yang maling, ketika tidak ada aparat yang sebagai penengah, maka maling tersebut akan didiskriminasi dan bisa jadi ketika ketangkap mati di tempat. Itu sudah tradisi orang Jawa, bukan orang Jawa sih, udah tradisi nenek moyang dari dulu karena banyak maling. Salah satu hal yang merasakan warga setempat. Nah, baik, itu yang saya sampaikan mengenai beberapa kebijakan pemerintah. Akan tetapi untuk masyarakat semuanya, meskipun ada maling, tidak harus kita gebuki langsung, perlu kita tangkap, kita adili sesuai dengan aturan ketentuan hukum yang ada di Indonesia. Jangan main hakim sendiri, dan kita harus bijak dalam menangani satu permasalahan yang ada di negara Indonesia. Negara Indonesia adalah negara hukum, kita harus patuh dengan hukum atas apa yang menjadi seruan kita adalah menjadi masyarakat yang sejahtera dan aman dan tentram. Cukup dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.